Menteri Pertahanan Syafri Samsudin meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Petugas SAR gabungan masih berusaha memulihkan akses jalan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pasca banjir bandang. Banjir bandang melanda puluhan kabupaten dan kota di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Sejumlah akses darat terputus, menyulitkan distribusi bantuan. Lantas apa faktor utama pemicu banjir besar ini? Apakah situasi ini layak dinyatakan sebagai bencana nasional? Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Halo, selamat malam pemirsa. Banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan juga Aceh. Ini menyebabkan lebih dari 300 warga menjadi korban meninggal dunia dan juga ribuan lainnya masih dalam pencarian. Sejumlah akses jalan pun terputus dan ini menyebabkan bantuan sulit untuk mencapai wilayah terdampak. Lantas seperti apa update dari penanganan bencana tersebut? Kami akan hadirkan dialognya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Tiara Harahap. Dan bersama saya Kiana pemirsa, tentunya Apa Kabar Indonesia Malam juga masih akan terus menghadirkan untuk Anda informasi terbaru dan laporan dari lapangan bersama rekan-rekan kami yang sudah berada di sejumlah lokasi terjadinya bencana banjir bandang di Sumatera Utara, Aceh maupun juga Sumatera Barat. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Informasi pertama pemirsa, akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi dalam sepekan terakhir di Aceh mengakibatkan sejumlah wilayah di beberapa kabupaten mengalami banjir bandang. Salah satunya di Kabupaten Gayo Lues terdapat 10 kecamatan terdampak dan menelan korban jiwa. Beginilah pemirsa kondisi Kabupaten Gayo Lues diterpa bencana banjir. Hampir 95% wilayah terendam. 90% wilayah mengalami padam listrik dan putusnya jaringan internet membuat informasi dan juga data tidak dapat diperoleh hingga hari keempat pasca diterjang banjir. Sedikitnya 7 kecamatan mengalami kerusakan, 3 orang ditemukan meninggal dunia, 5.000 lebih jiwa yang terdampak serta 1.300-an rumah mengalami kerusakan. Selain itu terdapat fasilitas umum yang mengalami kerusakan seperti 29 jembatan penghubung putus total, 11 kecamatan mengalami aliran listrik yang terputus, 10 kecamatan mengalami kesulitan distribusi air bersih, serta 6 sekolah mengalami kerusakan. Inilah pos Tripo Jaya sudah hanyut kemana? Dari pantauan udara di lokasi terjadinya banjir bandang di Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, nampak material kayu yang terbawa arus aliran sungai menumpuk di bawah jembatan sungai. Ya, dari visual yang diambil helikopter milik TNI Angkatan Udara, ribuan rumah di bantaran aliran sungai di Sibolga, Sumatera Utara rusak parah. Tidak hanya rumah, material lumpur juga merendam rumah ibadah dan sekolah. Di hulu sungai, hutan di bukit banyak yang kemudian ini ditebang dan gundul hingga terjadi longsor. Sejumlah alat berat terlihat dari udara meski melakukan pembersihan puing-puing di lokasi. Ada 4 kecamatan pemirsa di kota Sibolga terdampak akibat banjir bandang dan tanah longsor. Petugas SAR gabungan masih berusaha memulihkan akses jalan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pasca banjir bandang.
Kabupaten Agam menjadi salah satu daerah terparah terdampak banjir bandang yang menerjang Sumatera Barat. Sebagian atau petugas berusaha membuka jalan ke daerah-daerah yang sebelumnya terisolir akibat tertutup material lumpur dan kayu banjir bandang. Sebanyak 87 korban dinyatakan meninggal dunia dan 78 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Sebagian warga terdampak kembali ke rumah masing-masing untuk mencari barang-barang yang masih dapat diselamatkan. Hingga kini upaya evakuasi, pemulihan akses dan pendistribusian bantuan masih terus dilakukan oleh petugas SAR dan juga pemerintah setempat. Baik pemirsa, kami ajak Anda saat ini untuk melihat bagaimana kondisi terkini di sejumlah titik bencana banjir bandang, terutama di wilayah Tapanuli Selatan bersama rekan kami Nofri Afandi dan juga ada Brilian di PD Jaya Aceh. Kami akan menghadirkan informasi untuk Anda dan bagaimana situasi terkini di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Nofri, silakan. Ya, Ken, Ana dan juga pemirsa, hingga sore hari ini dari data terakhir yang kami dapatkan, korban meninggal dunia terus bertambah. Kami akan mengabarkan sejumlah data dari beberapa wilayah yang terdampak cukup parah di Provinsi Sumatera Utara akibat adanya banjir bandang maupun tanah longsor yang melanda karena cuaca ekstrim. Nah, yang pertama di Tapanuli Utara, pemirsa, saat ini jumlah korban meninggal dunia sudah mencapai 23 orang dengan jumlah pengungsi 3.600 jiwa. Sementara untuk di Tapanuli Tengah, sudah 65 korban meninggal dunia dengan jumlah pengungsi 5.388 jiwa. Dan di Kota Sibolga, 46 orang dinyatakan meninggal dunia dengan jumlah korban pengungsi ini banyak sekali, ada 17.824 jiwa. Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri di tempat saya mengabarkan ini sudah 46 orang meninggal dunia dengan jumlah pengungsi 4.661 jiwa. Memang saat ini terdapat ada 6 posko pengungsi untuk khusus di Kecamatan Batang Toru saja di Tapanuli Selatan di tempat saya mengabarkan saat ini, dan memang ada ribuan masyarakat yang mengungsi dikarenakan rumah mereka hancur 100% dihantam banjir bandang, terutama akibat material longsor berupa gelondongan batang kayu maupun lumpur yang cukup tebal. Di mana tadi disampaikan oleh Kepala Desa Garoga, salah satu desa di 3 desa yang terdampak paling parah di Kecamatan Batang Toru yang merupakan wilayah perbatasan antara Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Tengah, yang menyatakan bahwa 100% rumah warganya saat ini hancur rusak parah. Di mana disampaikan bahwa saat ini banyak sekali material banjir berupa gelondongan batang kayu yang disampaikan oleh kepala desa tersebut adanya dugaan penebangan hutan besar-besaran yang dilakukan di wilayah hulu Sungai Garoga, sehingga ia menyesalkan dan meminta pihak-pihak terkait untuk mengusut adanya penebangan hutan, apakah itu memang ilegal ataupun legal namun melanggar aturan yang sudah disepakati. Di mana Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu tadi menyampaikan juga kepada saya bahwa memang ada saat ini perusahaan swasta yang sedang melakukan penebangan hutan untuk lahan kelapa sawit, dan ia meminta pada pihak Gakum Kementerian Kehutanan begitu untuk mengusut jika memang perusahaan swasta tersebut melanggar izin yang sudah diberikan. Meskipun sebelumnya sempat disampaikan bahwa gelondongan batang kayu tersebut merupakan kayu yang sudah tua ataupun kayu yang sudah tumbang. Dan saat ini memang Tapanuli Selatan sudah meliburkan sejumlah sekolah yang terdampak bencana mulai 28 November sampai batas waktu yang belum ditentukan. Di mana saat ini ada sekitar 12 kecamatan yang terdampak baik itu banjir bandang maupun terdampak bencana tanah longsor di Tapanuli Selatan. Tentunya para korban yang mengungsi maupun korban yang tinggal bersama keluarga saat ini untuk menumpang sementara membutuhkan bantuan berupa selimut maupun kasur lipat serta makanan cepat saji,
Dan yang paling penting adalah yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat korban banjir maupun para petugas yang sedang berjibaku di lapangan adalah jaringan komunikasi, di mana saat ini jaringan listrik masih belum stabil ataupun belum sepenuhnya dapat disambung kembali, begitu mengingat infrastruktur jaringan listrik yang rusak sehingga mengganggu komunikasi berupa gangguan sinyal. Masyarakat pun meminta agar pemerintah setempat menyediakan saluran komunikasi seperti Starlink. Ini juga disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan maupun Gubernur Sumatera Utara yang saat ini sudah berada di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk meninjau langsung bagaimana posko pengungsian dan keadaan warga yang terdampak bencana ini, yang menyampaikan akan mengadakan ataupun meminta pengadaan Starlink di Bandara Pinang Sori untuk digunakan oleh masyarakat untuk sementara, sehingga bisa memberi kabar kepada sanak saudara maupun keluarga korban yang khawatir hingga saat ini sudah 5 hari ataupun 6 hari pasca kejadian belum mendapatkan kabar. Demikian, saya kembalikan ke studio Ken Ane dan Tiara Harap. Baik, terima kasih Nofri. Nanti juga kami akan mendengar bagaimana pantauan terkini dari Padang, Sumatera Barat bersama dengan rekan kami yang telah bergabung, yakni Hafsah Syafira. Namun sebelumnya pemirsa, kami akan bawa Anda untuk melihat kondisi terkini di PD Jaya Aceh terlebih dahulu bersama dengan Brilian Syaheran di sana. Selamat malam Brilian, silakan. Baik Tiara, Ken dan juga pemirsa, betul sekali bahwasanya di hari ke-6 ini di Kabupaten PD Jaya di Provinsi Aceh ini sejumlah titik-titik rawan yang ada di berbagai desa di Kecamatan Meruah 2 dan juga di Kecamatan Meredu begitu. Ini hari ini baru bisa kembali ke rumahnya masing-masing untuk kemudian melakukan proses pembersihan secara mandiri dan juga untuk menyelamatkan sejumlah barang-barang berharga. Adapun mereka ini kembali ke rumahnya ini untuk melihat, untuk memantau juga bagaimana kondisi rumahnya masing-masing. Pasalnya beberapa hari kebelakang ini rumah mereka sama sekali belum dapat diakses ataupun untuk bisa dimasuki. Dan hari ini nampaknya banyak warga yang mulai menyelamatkan barang-barangnya, seperti contohnya ini ada sepeda motor, kemudian juga ada peralatan makan hingga pakaian. Dan juga memang pemirsa, sampai dengan hari ini untuk akses terhadap telekomunikasi dan juga listrik ini masih sangat sulit untuk didapatkan. Dan juga ini selain itu juga pemirsa, ini air bersih ini masih sulit didapatkan di sini. Dan juga meskipun ini memang sudah selesai, sudah mulai surut di sini, tetapi ada ancaman baru begitu yang di sini, yakni keringnya sejumlah endapan atau material lumpur di sini yang nampaknya ini membuat debu begitu di udara, dan ini apabila tidak terus didapatkan penanganan ini akan menimbulkan masalah baru begitu. Dan juga memang rencananya ini tadi dari pihak yang ada di sejumlah desa ini sudah melakukan proses pembersihan dan juga bersama-sama akan melakukan gotong royong begitu. Dan tadi ini paling parah ini ada di 3 desa yang nampaknya ini akses untuk menuju ke sana ini masih terblokade begitu. Pasalnya aliran sungai baru ini muncul setelah banjir bandang ini kemarin usai. Ini ada di Pantai Berne, Menasah Mencang dan juga Daya Usin, yang ini nampaknya satu jalur itu ini masih sulit untuk diakses dengan material endapan lumpur. Ini tingginya mencapai 2 hingga 3 meter. Sejumlah posko pengungsian pun juga sudah didirikan di berbagai titik dan warga pun juga sudah mendapatkan bantuan seperti sembako, kemudian juga peralatan tidur seperti matras, selimut. Namun ini masih sangat diperlukan adanya air mineral yang nampaknya sampai sekarang jumlahnya ini masih kurang. Ken dan juga Tiara, kembali ke Anda di studio. Brilian Syaheran sementara mengabarkan dari kawasan PD Jaya Aceh. Kita beralih melihat bagaimana kondisi terkini di Padang, Sumatera Barat bersama dengan Hafsah Syafira. Hafsah, bagaimana kondisi di Padang saat ini? Ya, Winifred dan juga pemirsa, kondisi terkini di Kota Padang, tepatnya di Kecamatan Pau, ini sudah memasuki beberapa hari pasca banjir bandang, yang mana memang Kecamatan Pau ini menjadi salah satu titik terkena dampak dari banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu di Sumatera Barat. Dan kondisi terkini ini jalanan yang mana sempat terkena banjir sudah mulai bisa dilintasi oleh para masyarakat begitu, namun beberapa lumpur masih berada di pinggiran-pinggiran jalan, sehingga memang ruas jalan ini, beberapa ruas jalan
dipenuhi oleh lumpur sehingga adanya kemacetan yang terjadi. Ini tepatnya di Jalan Muhammad Hatta menuju ke Kecamatan Pau, dan memang di dekat sini itu juga ada posko pengungsian untuk para warga Kecamatan Pau yang mana memang warga yang juga terdampak dari banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di SDN 02 Cupak Tangga. Ini sekitar 2 km menuju posko begitu, namun melihat bagaimana kemudian jalanan menuju posko ini sangat macet sehingga memang pendistribusian untuk bantuan juga sedikit terhambat dikarenakan jalanan yang masih penuh dengan lumpur dan juga sisa-sisa air yang berada di jalan Kecamatan Pau, tepatnya di Jalan Muhammad Hatta. Dan kalau bisa kami sampaikan, Windy, Vena, dan juga pemirsa, bahwa di Kecamatan Pau ini sendiri, tepatnya di Kota Padang, setidaknya adanya sebanyak 18.208 jiwa yang mengungsi di sejumlah pengungsian, dan terdata 5 orang dinyatakan meninggal dunia dari adanya peristiwa banjir bandang di wilayah Sumatera Barat, tepatnya untuk di Kota Padang itu sendiri. Dan kemudian jika bisa kami gambarkan untuk beberapa korban begitu secara akumulasi di Sumatera Barat, ini total korban meninggal dunia di Sumatera Barat sudah mencapai 148 jiwa, dan yang sudah teridentifikasi sebanyak 126 jiwa. Korban meninggal dunia yang belum teridentifikasi ini sebanyak 22 jiwa, dan 86 ini masih dalam proses pencarian. Dan kalau bisa kami sampaikan bahwa memang di Sumatera Barat ini sebanyak 16 kabupaten dan kota dan juga 28 nagari setidaknya terdampak dari banjir bandang yang kemarin sempat terjadi, sehingga memang di beberapa ruas titik, walaupun memang ini sudah lebih membaik begitu kondisinya, namun di sejumlah titik masih banyak lumpur-lumpur yang berada di ruas-ruas jalan sehingga lalu lintas ini sedikit terganggu, aktivitas warga juga terganggu, begitu juga dengan bantuan-bantuan yang akan menuju ke posko pengungsian. Namun walau begitu dari pihak BNPB kemudian Pemprov Sumatera Barat juga bersinergi dengan BPBD Sumatera Barat ini terus melakukan koordinasi lebih lanjut, khususnya mereka terfokus untuk melakukan evakuasi kepada korban yang belum ditemukan begitu, dan juga untuk fokus membetulkan infrastruktur yang rusak akibat pasca banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat. Dan salah satunya di Kecamatan Pau juga ada jembatan yang mana memang sangat dekat dari tempat saya mengabarkan saat ini jembatannya juga roboh. Itu nama jembatannya adalah Jembatan Gunung Nago, dan itu juga memutuskan akses warga tepatnya dari Kecamatan Pau menuju Universitas Andalas, sehingga memang untuk sekarang aktivitas warga sudah mulai bisa kembali, namun masih terbatas begitu, Windy, Vena, dan juga pemirsa. Dan demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Nantinya kami akan terus mengupdate bagaimana kondisi pasca banjir bandang di Sumatera Barat. Kembali ke studio. Terima kasih Hafsah Syafira melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Dan sebelumnya tadi juga sudah ada Brilian Syaheran dari PD Jaya Aceh dan juga Nofri Afandi dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Terima kasih rekan-rekan, selalu berhati-hati dalam bertugas. Pemirsa, 2 kampung di Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat hingga saat ini masih terisolir. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Basarnas mengerahkan helikopter untuk membantu proses evakuasi korban banjir bandang yang mengalami luka berat di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Material banjir bandang masih tersisa menutupi sejumlah ruas jalan. Sejumlah desa masih terisolir. Basarnas mengerahkan helikopter ke daerah terisolir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat untuk evakuasi korban luka berat. Sebanyak 8 warga berhasil dievakuasi dari titik tersulit dan dibawa ke ibu kota Kabupaten Agam. Korban yang kita angkut karena kondisinya luka terbuka, rata-rata akibat luka pada saat terjadinya bencana waktu itu. Jadi rata-rata luka itu sudah luka patah dan terbuka yang sudah hampir 6 hari. Itu kondisi yang terjadi. Sehingga kita terbangkan dari sana, kita tidak bisa mengangkut semuanya. Akhirnya kita menerbangkan pertama 3 personil atau 3 warga yang dalam kondisi tidak berdaya, dan kita turunkan di Kabupaten Agam. Di sana kita serah terimakan kepada tim medis yang ada.
Basarnas terus menyisir wilayah terisolir mengevakuasi korban luka parah. Sejumlah lokasi seperti di Palembayan, Kabupaten Agam belum bisa dijangkau lewat jalan darat. Dari Agam, Sumatera Barat, Donald Caniago, TV One mengabarkan. Dua kampung di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat hingga saat ini masih terisolir. Seluruh bangunan dan rumah warga disapu banjir bandang. Air bah diiringi material batu dan kayu gelondongan menghantam kampung tersebut. Inilah pemirsa Kampung Batu Busuak dan Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Daerah yang dihuni lebih dari 300 kepala keluarga tak bisa lagi diakses karena jalan yang dilalui setiap hari hancur. Ratusan bangunan rumah dan fasilitas umum porak-poranda dihantam air yang bercampur dengan lumpur. Satu-satunya jembatan menuju Kampung Batu Busuak rusak berat dan tak bisa dilewati. Kondisi ini karena terjadi banjir bandang 3 kali berturut-turut. Beruntung saat kejadian banjir bandang kedua kalinya, sebagian warga Batu Busuak dan Kapalokoto sudah diungsikan. Sementara sebagian yang masih bertahan terjebak tak bisa keluar. Saat ini tim penanggulangan bencana terpadu di Padang sedang berusaha membuka keterisoliran 2 kampung tersebut dengan menurunkan alat berat, terutama untuk mendistribusikan bantuan. Jumlah korban tewas akibat banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat hingga hari ini mencapai 126 orang. Ya, menurut data sementara per Minggu siang 30 November 2025, jumlah korban tewas akibat banjir bandang di Sumatera Barat berjumlah 126 orang. Korban tewas yang belum teridentifikasi sebanyak 32 orang, korban hilang 86 orang, dan korban luka sebanyak 13 orang. Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia Siti Herdiati mengusulkan relokasi bagi warga Sumatera Barat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai melalui Kementerian Sosial. Dalam kunjungannya pemirsa ke lokasi terdampak banjir, dan ini ia mengatakan bahwa banjir yang menghantam Sumatera Barat, Siti Herdiati menyarankan relokasi warga dalam waktu dekat agar peristiwa banjir bandang ini tak terulang. Ya, pemirsa, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi Ansarullah, untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan terkini di Sumatera Barat. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Baik, Pak Mahyeldi, mungkin boleh diinformasikan bagaimana kemudian ini kondisi terkini beserta juga fokus penanganan di Gubernur atau di Sumatera Barat, Pak Gubernur, berkaitan dengan bencana yang terjadi? Ya, terima kasih Mbak Tiara. Kami laporkan bahwasanya sekarang ini bertambah 1 kabupaten lagi yang terdampak. Sebelumnya 15, sekarang 16. Berarti artinya sudah bukan total Sumatera Barat memang terdampak. Adapun dampak daripada banjir, longsor, dan benturan ini, yaitu data yang terakhir itu 129 orang yang meninggal, kemudian 20 orang belum terdeteksi tapi sudah meninggal, kemudian 118 orang belum ditemukan. Jadi korban yang menimpa Sumatera Barat tersebar di 16 kota-kota tadi itu demikian jumlahnya. Kemudian kerusakan, jumlah rumah yang rusak Sumatera Barat itu lebih kurang 26.000 rumah, dan kemudian areal pertanian yang rusak adalah 15.000 hektar, dan kemudian kerugian diperkirakan yaitu lebih 0,5 triliun yang telah kita hitung. Dan kemudian samping itu juga kerusakan yang dirasakan ada jembatan, kemudian
sekolah, pendidikan, kemudian sarana kesehatan, tempat ibadah, dan semua sarana yang ada jenisnya itu terdampak di daerah di 16 kabupaten kota di Sumatera Barat. Dan kita sudah memiliki posko terpadu dan segala data semacam ada di sana, dan itu berada di kantor gubernur, ya kantor gubernur. Itu kita didukung oleh Kodam, Imam Bonjol, kemudian Pak Polda, kemudian juga seluruh jajaran Forkopimda semuanya bergerak cepat, dan kemudian juga seluruh jajaran kita di provinsi bersama dengan kabupaten kota. Dan alhamdulillah dengan adanya koordinasinya secara terpadu ini, maka kita dapat data yang lebih valid dan perkembangannya itu berkembang terus. Karena memang sekarang ini tetap ada pencarian. Dan memang ada beberapa daerah-daerah yang sekarang ini yang belum terakses secara baik, terutama di daerah Kabupaten Agam, dan kemudian juga di daerah Pasaman Barat, ya, itu bisa dekati dengan jalur udara, itu helikopter. Alhamdulillah dari Basarnas, kemudian dari Kapolda, dan kemudian seluruh pihak Forkopimda sudah mendistribusikan bantuan-bantuan di sana, termasuk juga kecepatan dan akses di Kota Padang sendiri, di daerah Batu Buswa, dan kemudian juga di Kecamatan daerah Benturun di Kota Padang. Dan kemudian di samping itu juga beberapa daerah lain yang berat, yaitu daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan kemudian juga perbatasan antara Tanah Datar dengan Padang Panjang. Nah, itu sekarang juga masih ada pencarian jenazah di sana. Pada saat yang sama juga kita melakukan upaya pembukaan akses, karena memang sangat banyak jalan jembatan yang terputus. Maka dari itu kita berusaha untuk menghubungkan daerah-daerah jembatan dan jalan terputus itu minimal. Baik Pak Gubernur, Pak Mahyildi. Ya. Baik Pak Gubernur, kami sudah mencatat informasi terbaru tentunya yang disampaikan oleh Pak Gubernur, tapi kami juga ingin mengajak tentunya berkomunikasi dengan warga langsung. Pak, warga Kota Padang sudah ada yang bergabung bersama kita juga dalam perbincangan kita malam hari ini. Pak Gubernur, ada Bu Herianti. Assalamualaikum, selamat malam Bu Herianti. Selamat malam. Baik, Bu Herianti, pertama-tama tentu kami ikut berduka atas peristiwa bencana yang terjadi. Tapi Bu Herianti, malam hari ini Pak Gubernur juga bergabung bersama kita untuk bisa mendengarkan mungkin informasi terbaru bagaimana kondisi Bu Herianti dan juga sejumlah warga mungkin di lokasi saat ini sudah berada di lokasi pengungsian. Bu, mungkin bisa diceritakan kondisinya seperti apa sehingga Pak Gubernur juga bisa ikut memantau dan memberikan solusi. Ya, kami sejak hari Kamis sudah di lokasi pengungsian, yaitu di Masjid Al-Hijriah. Dan keadaan kami pada saat sekarang alhamdulillah semua terkendali dengan bantuan-bantuan yang sudah didapat dari baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dan dari swasta. Baik, Bu Herianti, mungkin ada kendala yang juga dialami oleh warga yang mengungsi di sana, Ibu? Untuk kendala hanya beberapa hal-hal yang tidak signifikan saja, karena semuanya sudah ada bantuan yang tersedia di posko kami. Oke, Bu Herianti, ada ada yang ingin disampaikan Bu langsung kepada Pak Gubernur yang malam hari ini juga ikut bergabung dan mendengarkan langsung? Ya. Pak, Bapak Mahyildi, kami sebagai warga yang terdampak dengan banjir ini seperti saya, yang rumah dan beberapa aset saya ikut hanyut dengan adanya banjir ini. Kami mohon dengan sangat dan memohon serta meminta kepada Bapak bagaimana solusinya ke depannya kami yang terdampak air banjir ini. Nah, kemudian pada saat ini kami masih pun tetap di lokasi dengan di tempat posko dengan keadaan yang seadanya, di mana
kami begitu bertumpuk di sini. Kemudian saya mohon juga bagaimana solusinya supaya untuk merelokasi atau bagaimananya, saya minta kepada Bapak untuk melaksanakan dengan segera. Kami tidak mungkin di sini dengan keadaan yang seperti ini, Pak. Baik, Pak Gubernur mungkin boleh langsung direspon Pak berkaitan dengan antisipasi ke depannya dan juga rencana relokasi yang diharapkan ini bisa segera dilakukan. Silakan. Ya, terima kasih Bu Yanti. Jadi memang di tahap pertama tentu kita memenuhi kebutuhan warga yang ada di pengungsian ataupun juga di mana mereka sekarang berada. Karena memang pengungsi kita memang jumlahnya ini cukup banyak, ya. Dan kemudian kaitan dengan tempat selanjutnya sudah jelas, ya, nanti insya Allah dengan koordinasi dengan BNPB dan USUD di pusat, ya, nanti tentu juga kepada masyarakat yang memang rumahnya sudah rusak berat, tentu kita nanti akan bisa dibangunkan, ya, di tempat yang lebih aman. Untuk itu memang kita tadi pagi juga ketemu dengan Ketua Komisi 4 dan kemudian juga kita juga ketemu dengan Menteri Pangan pagi tadi. Maka insya Allah kita akan mencari mana lokasi yang aman nantinya untuk warga akan tempat itu selanjutnya. Insya Allah ini sudah menjadi sikap pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota dalam rangka untuk tempat untuk selanjutnya. Dan insya Allah nanti kita yang penting dari bupati wali kota nantinya akan bisa mendata secara lebih detail, secara lebih jelas. Nah, mana yang rusak berat dan mana yang rusak ringan, sedang dan salah satunya, maka insya Allah ini akan menjadi kegiatan yang akan kita alokasikan anggaran nantinya insya Allah. Sebuat sementara sekarang ini Bu Yanti bersama dengan warga masyarakat yang mengungsi di Masjid Al-Hijrah, insya Allah kita akan akan kita penuhi kebutuhan-kebutuhannya, permakanannya, kemudian juga kebutuhan makanannya, dan insya Allah mudah-mudahan akan berjalan, daruratnya akan berjalan lancar dan ada percepatan karena kita merencanakan berakhir sampai tanggal 8 Desember nanti. Mudah-mudahan sebelum itu bisa kita selesaikan, sehingga kita akan bisa langkah-langkah untuk rehab rekon nantinya insya Allah. Apa yang sudah direncanakan bisa berlangsung. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Bu Yanti juga atas informasi, menceritakan juga bagaimana kondisi terkini. Kita ikut mendoakan yang terbaik untuk penanganan baik evakuasi, pencarian maupun juga nanti rencana ke depan di Sumatera Barat tentunya. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Bu Yanti malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Ya, pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa sejumlah wilayah di Sumatera dan juga Aceh ini dilanda banjir bandang, hingga kita ketahui bahwa informasi terakhir lebih dari 300 warga ini ditemukan meninggal dunia dan juga ribuan di antaranya ini masih dalam pencarian. Lantas seperti apa kemudian pencarian dan juga update dari penanganan terkini? Kami akan membahasnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber. Banjir bandang melanda puluhan kabupaten dan kota di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Sejumlah akses darat terputus, menyulitkan distribusi bantuan. Sedikitnya 303 orang meninggal dan ratusan masih hilang. Tim penyelamat bekerja dalam kondisi cuaca buruk dan medan yang berat. Hujan ekstrim yang memicu banjir dan longsor juga merusak ribuan rumah dan memaksa ribuan warga mengungsi. BMKG menyebut cuaca ekstrim ini dipicu siklon Senyar, sementara Walhi menilai kerusakan lingkungan memperparah dampaknya. Lantas, apa faktor utama pemicu banjir besar ini? Bagaimana progres penanganannya? Apakah situasi ini layak dinyatakan sebagai bencana nasional?
Kami langsung akan membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Prof. Erma Yuli Hastin yang merupakan peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer dari BRIN. Selamat malam Prof. Erma. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya. Kemudian di sebelahnya juga sudah ada Pak Trubus Rahardiansyah yang merupakan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Selamat malam, Pak Trubus. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat selalu. Baik, kemudian juga bergabung melalui sambungan virtual pemirsa bersama kami, yakni Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi dari BMKG. Selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam Tiara, baik, terima kasih. dan Pak Trubus. Terima kasih malam, atas Pak. waktunya. Kemudian nanti juga akan bergabung bersama kami pemirsa, yakni Pak Abdul Muhari yang merupakan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Tapi sebelum kami ke BNPB sambil menunggu mungkin saya ke Prof. Erma terlebih dahulu ya. Prof. Erma, kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya bencana yang saat ini terjadi begitu ya, secara visual kita juga sudah melihat ada beberapa kayu yang kemudian ini terekam oleh video, tetapi juga ada penjelasan dari BMKG yang nanti juga akan sama-sama kita dengar. Kalau dari BRIN sendiri sebenarnya apa yang menjadi permasalahan utama di sini? Ya, ini kalau dipresentasekan kontribusi cuaca dan sesuatu yang kita sebutnya sebagai unusual event. Jadi ini memang shock ya, bikin shock. Tidak hanya buat publik Indonesia tapi juga internasional. Mengapa? Karena kejadian ini ada dua hal yang hampir mustahil terjadi. Yang pertama adalah siklon tropis bisa terbentuk di wilayah yang sangat dekat dengan ekuator. Senternya kan ada di 4 derajat lintang utara, begitu ya, sangat dekat dengan ekuator. Dan itu hampir mustahil terjadi. Tapi bisa terjadi gitu ya. Pernah ada siklon tropis Fame di tahun 2001 dan itu satu-satunya yang bahkan penelitinya sendiri mengatakan ini adalah kejadian yang sangat langka 100 sampai 400 tahun sekali. Tetapi dan baru kemudian terjadi saat ini. Ya, artinya pada tahun 2001 itu terjadi. Ya. Kemudian 20 tahun kemudian, 25 ya, berarti tahun kemudian ini terjadi lagi. Jadi siklon tropis yang berada sangat dekat dengan ekuator. Kemudian faktor yang kedua yang menambah langka lagi karena ini terbentuk di perairan yang sangat sempit. Perairan yang tidak banyak begitu ya, tidak open sea, bukan laut yang terbuka. Sehingga ada dua faktor yang menjadikan ini adalah unusual event bagi keilmuan yang relate dengan meteorologi, cuaca, iklim. Sehingga ini memang bikin shock semua gitu buat komunitas internasional gitu ya. Bagaimana bisa badai tropis muncul di perairan yang sempit dan dekat dengan ekuator gitu. Sehingga kontribusi cuaca dalam hal ini sangat-sangat dominan gitu. Bisa dikatakan kalau dalam estimasi kasar saya 80-90% trigger dari kejadian yang begitu katastrofik ini adalah dari faktor cuaca yang tadi. Tergolong sesuatu yang hampir mustahil terjadi. Oke, cuaca yang hampir mustahil untuk terjadi, begitu ya Prof. Ya, kita akan meminta konfirmasi terlebih dahulu ya ke Pak Guswanto. Kalau dari pandangan maupun juga penilaian BMKG, Pak, apa betul berkaitan dengan dua faktor unusual dari event ini yang kemudian ini menjadi faktor utama terjadinya banjir bandang di Sumatera dan juga Aceh ini? Ya, betul Tiara. Jadi gini, kalau dari sisi operasional di BMKG, sebenarnya pada waktu itu yang aktif tidak hanya bibit siklon tropis 95B ataupun yang nanti lahir menjadi siklon tropis Senyar. Tapi ada hal yang lain yaitu monsun Asia yang sudah menguat ya. Nah, kemudian disampaikan tadi oleh Bu Erma terkait energi uap itu memang betul bahwa di Selat Malaka itu sedang panas ya kondisinya dan suhu permukaan lautnya itu lebih besar dari 28 derajat Celcius sehingga pada saat energi Coriolisnya itu tidak dapat namun dia mendapat dorongan dari angin monsun Asia dari Siberia ya itu cukup kuat dan kita tambahkan juga terkait gradien suhu pada kedalaman sampai 50 itu bisa menghasilkan energi laten sehingga inilah yang walaupun kecil tapi dia menambah angin monsun utara ditambah angin timuran dari ekuator itu membuat spin up lokal ya kecil namun memang kalau kita lihat dibandingkan siklon tropis yang Fame tahun 2021 ini masih tergolong kecil yang ini yang Senyar ini dibandingkan yang Fame ya.
Kalau kita lihat, boleh saya sampaikan, FAME pada waktu 2001 itu dia tumbuh di 1,5 derajat lintang utara, ya. Namun yang saat ini itu hampir plus minus 4,5 sampai 5 derajat lintang utara. Namun mengapa dampaknya begitu dahsyat? Karena terletak daerah-daerah itu terletak di pusarannya, sehingga ini akan menimbulkan yang besar gitu loh dampaknya, kerusakannya. Pada saat pembentukan saja sudah terjadi hujan ya di Langsa itu sampai 291 kalau tidak salah tanggal 25 ya. Nah, kemudian ditambahkan lagi BMKG juga mencatat curah hujan itu terus meningkat, termasuk di Malikul Saleh itu mencapai 311 mm per hari. Nah, hal ini dari sisi penyebab yang tropical cyclone Senyarnya. Namun apabila menjadi bencana memang harus dikombinasikan dengan lingkungan. Prosentasenya tadi kurang lebih mungkin kalau Bu Erma sudah menghitung ya seperti itu kurang lebih. Demikian Tiara. Baik. Kami ke Pak Trubus ya. Pak Trubus, sebenarnya kalau kita lihat dampaknya ini cukup luar biasa begitu ya. Yang saat ini sedang disoroti adalah berkaitan dengan penetapan status bencana nasional. Nah, ini apa yang seharusnya dilakukan sebenarnya oleh masyarakat terdampak, terutama juga untuk pemerintah kita di daerah mereka masing-masing. Tapi dijawab usai jeda, Pak Trubus, kami akan kembali saat lagi untuk Anda pemirsa. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau melihat penanganan untuk saat ini, ada 3 daerah begitu ya yang kemudian ini terdampak paling besar, kemudian juga desakan terhadap pemerintah untuk segera menetapkan atau menaikkan status sebagai bencana nasional. Anda sendiri menanggapinya seperti apa? Iya, menurut saya memang dikembalikan kepada ini Mbak, aturan yang ada di Undang-Undang 24 2007 itu. Karena apa? 17 ya. Karena apa? Karena di situ ketentuannya bahwa kebencanaan itu urusan otonomi daerah, itu urusan pemerintah daerah gitu Pak. Jadi kalau memang kabupaten kota masih dalam kondisi darurat, ya dia yang menangani. Kalau memang sudah nggak mampu, baru naik ke provinsi gitu. Biasanya provinsi. Nah, nanti provinsi akan mengkaji seperti apa. Kalau memang nggak mampu lagi, ya berarti baru diserahkan ke pemerintah pusat. Alurnya seperti itu. Tetapi kan dalam konteks bencana, namanya juga bencana, situasi darurat, ya bisa saja pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya karena korbannya berjatuhan makin banyak, kemudian akses ini kan banyak juga yang terisolir, misalnya untuk Aceh Timur, Aceh Utara, ini kan posisinya sudah dalam kondisi ini juga kan, sampai istilahnya sampai di beritanya sampai nangis lah gitu. Nah, ini kan sesuatu yang harus, tetapi sebenarnya dalam konteks kebijakan publik itu sebenarnya bagaimana menyelamatkan itu kan gitu, menyelamatkan dari korban-korban ini supaya tidak jatuh berjatuhan lebih banyak lagi, dan bagaimana kemudian mereka yang sudah istilahnya korban yang masih selamat itu diberikan logistik gitu loh. Itu kecukupan itu sebenarnya yang intinya ke sana. Tetapi kalau misalnya mau naikkan menjadi status yang ditanyakan tadi, status bencana nasional, selama ini kan memang pemerintah berkaca kepada status yang lain. Dulu di Yogyakarta bencana ya ditangani oleh daerah istimewa Yogyakarta. Meskipun itu terjadi di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman seperti itu, dan kemarin Cianjur juga begitu ditangani oleh Jawa Barat, belum sampai ke pusat hanya pada saat pandemi COVID saja Mbak, itu yang pernah dilakukan. Jadi setidaknya 5 tahun terakhir ini hanya pandemi COVID-19 yang kemudian ditetapkan sebagai bencana nasional. Ya? Tempat-tempat lain misalnya di NTB atau juga di Palu, misalnya itu juga belum menjadi ditangani oleh pemerintah daerah. Memang selama ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, memang bisa saja ini kalau misal kondisinya karena seperti kita kan realitas di lapangan kan sangat menentukan Mbak, dan itulah kemudian BNPB, BNPD itu harus melakukan kajian secara cepat kondisinya itu seperti apa, sehingga nanti akan diambil langkah-langkah. Kalau nanti memang Bupati, Wali Kota sudah menyatakan tidak sanggup, ya tinggal dinyatakan saja bahwa kami tidak sanggup menangani seperti Aceh Utara, Aceh Timur kan mengatakan bahwa kami kondisinya sudah sangat ini misalnya. Nah, itu tinggal nanti provinsi seperti apa. Nah, provinsi dalam ini gubernur menyatakan gitu kan seperti apa. Nah, itu 3 gubernur itu artinya gubernur untuk Sumatera Barat, kemudian Aceh, kemudian Sumatera Utara, tinggal berembuk saja kepada ini melalui kementerian
terkait BPNPB, kemudian juga nanti tinggal disampaikan kepada Presiden. Karena yang ngeluarin itu Presiden, Pak. Yang menetapkan ya? Yang menetapkan itu. Oke, tapi apakah kemampuan dari masing-masing daerah ini menjadi satu-satunya indikator utama begitu ya Pak Trubus ya? Mengingat kalau tadi sempat di-mention juga Undang-Undang 26 tahun 2007 gitu yang menyebutkan bahwa 24. banyaknya nomor 24 tahun 2007 ini juga menyebutkan banyaknya korban yang berjatuhan, kemudian juga wilayah yang cukup besar. Ini kan sudah mencakup 3 provinsi begitu ya Pak ya yang kemudian terdampak. Apa ini tidak bisa menjadi pertimbangan untuk nantinya turut direkomendasikan menjadi naik status bencana nasional? Iya, kalau melihat realita yang ada, tentu kan itu karena kan ada juga misalnya daerah yang sampai sekarang terisolir, seperti juga di Tapanuli Tengah, itu Tembeli Selatan, dari Sibolga itu kan masih banyak yang terisolir, kemudian yang di Aceh juga seperti itu. Nah, kalau lihat 3 daerah ini, 3 provinsi ini kondisi seperti itu ya bisa saja cepat segera kan, cuman kan dalam hal ini kalau dari pemerintah pusat dan ini Presiden sudah banyak memberikan perhatian kan, di sana kan juga TNI Polri, bantuan dari mana juga sangat deras lah ke sana. Tetapi kan persoalannya kalau menyangkut status itu tadi, ini memang perlu pertimbangan yang matang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi namanya kondisi bencana ya bisa saja dalam kondisi yang memang sangat mendesak sekali, namanya darurat, kemudian diputuskan seperti itu dengan melihat realita yang ada. Ini kita tunggu aja, artinya pemerintah akan bersikap seperti apa. Kita percaya bahwa BNPB sekarang memantau sekali, kemudian bekerja sama dengan daerah, kementerian lembaga juga memantau dengan sangat tepat sekali kondisi yang ada real di sana. Karena gimana pun juga ini masyarakat makin hari, karena sudah 4 hari mereka sudah nggak ada listrik, airnya juga susah, makan juga ini, kondisinya sesuatu. Nah ini kan juga harus jangan sampai yang mereka sudah istilahnya selamat, malah karena kondisinya, karena stres, trauma, karena apa, kemakanan juga susah misalnya, nggak bisa ini, akhirnya malah meninggal, malah jatuh tambah berjatuhan lagi. Ini kan harus sesuatu yang sifatnya cepat. Jadi menurut saya memang di satu sisi soal prosedur yang harus ditegakkan, tetapi sisi lain memang bagaimana kecepatan responnya. Tapi pemerintah sekarang Pak Prabowo dengan segala akses yang ada sudah berjalan sebenarnya. Tapi kita lihat nanti bagaimana kemudian, karena realitanya antisipasi dan langkah yang kemudian diambil cepat, oleh karena namanya Presiden bencana gitu ya. Presiden. Oke, saya ke Pak Guswanto. Pak Guswanto, sebenarnya kalau melihat kondisi saat ini sekalipun di beberapa titik sudah mulai surut, tapi secara prediksi BMKG sampai kapan situasi dan juga iklim yang terjadi di 3 lokasi tersebut ini akan terus berlangsung, dan apakah ada potensi untuk terjadi di titik-titik lainnya? Baik Tiara, jadi kalau kita lihat saat ini sampai tanggal 3 itu kemungkinan masih kondusif ya, karena juga di sana dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi ekstremitas daripada curah hujan. Namun nanti kita juga melihat bahwa BMKG ada beberapa nanti di minggu 1 Desember kira-kira masuknya tanggal 3 atau tanggal 4 ya. Itu ada Madden-Julian Oscillation, di mana bahwa kalau kita lihat potensi pertumbuhan awan hujan dari Samudra Hindia itu juga akan masuk lagi. Itu barangkali yang perlu kita waspadai saat ini. Dan kemudian kalau monsun memang dia sudah waktunya ya dari Asia itu masuk ke Indonesia. Kira-kira itu yang perlu kita lihat lagi. Jadi ini akan Madden-Julian Oscillation kalau kita lihat dia sampai minggu ke-3 ya di Desember. Nah ini perlu perhatian yang khusus supaya itu tidak mengganggu jalannya evakuasi. Itu Tiara. Baik, saya ke Prof. Erma. Prof. Erma, sebenarnya kalau kita lihat dari kerusakan lingkungan yang barangkali terjadi begitu ya, dengan adanya visual yang sama-sama kita amati beberapa waktu belakangan ini, seberapa besar sebenarnya kerusakan tersebut ini juga berdampak pada dahsyatnya bencana alam yang terjadi? Ya, saya kira setiap banjir atau tanah longsor itu memang harus dikupas berbagai aspek ya, nggak cuma meteorologi aja, tapi juga di bawah ada ilmu yang lain ya, hidrologi gitu ya, kemudian juga ada geologi yang berperan untuk melihat, mengkaji slope atau kemiringan lereng begitu ya, karena di situ ada potensi longsor juga. Jadi ada beberapa ilmu yang terkait dan memang kajian itu harus melihat kontribusi yang lain. Apakah geologinya juga kontribusi geologi ini mendukung? Nah, aspek lingkungan itu dalam tanda kutip
adalah hidrologi, geologi, dan juga di dalamnya bagaimana landscape begitu ya berubah. Nah, kalau dalam konteks 3 wilayah dalam ini konteks ini, dalam konteks sekarang dengan begitu dahsyatnya korban gitu ya, ini perlu dilihat juga gitu. Saya tadi mengatakan kenapa sangat dominan cuaca dan ekstremitasnya itu sampai 80%, ya karena memang itu tadi, saya katakan 100 tahun sekali tadi gitu ya, menjadi tanda kutip gitu. Dan juga curah hujan yang terus menerus, itu hampir 1 bulan mereka mengalami curah hujan yang tidak berhenti di daerah tersebut. Dan juga peningkatan eskalasi kenaikannya, ekstrimnya itu terjadi 2 minggu terakhir. Jadi hampir 100 ya, di atas 100 mm kalau setiap hari mendapatkan curah hujan sebegitu besarnya, tentu akan kolaps daerah itu meskipun sebagus apapun, sehijau apapun begitu. Nah, ini yang mesti dilihat juga, tapi dalam konteks lingkungan tadi, seberapa besar nih dari hulunya itu kerusakannya. Itu mungkin perlu ada ahli lagi yang menyatakan begitu ya. Saya kira gitu, perlu dikaji lebih mendalam. Ya, tapi dalam periode yang jangka panjang, saya melihatnya bahwa konteks ulah manusia yang berkontribusi itu adalah perubahan iklimnya, Mbak. Jadi perubahan iklim global ini kan sudah semakin meningkatkan intensitasnya, frekuensinya, dan durasi dari kejadian ekstrim. Nah, ini yang perlu menjadi awareness kita semua bahwa kejadian seperti ini memungkinkan terjadi setiap musim hujan. Dalam periode NDJFM itu sampai bulan Maret April juga masih memungkinkan begitu loh. Sehingga itu kan kita ini memang harus bernafas jangka panjang nih untuk menghadapi, karena ini pun belum selesai gitu. Sekarang ada Borneo Vortex begitu kan, yang bisa tumbuh terus dan juga bisa menjadi siklon di Laut Cina Selatan yang efeknya bisa ke Borneo, dalam hal ini adalah Kalimantan. Nah, ini kan sudah harus kita waspadai juga gitu ya, potensi-potensi setelah ini gitu. Karena belum selesai senyar ini, sisa-sisanya ini bisa membentuk lagi dalam makhluk yang berbeda gitu, yang kita sebut dengan Vortex Borneo begitu. Oke, baik. Pak Trubus, kalau memang sudah dilakukan ya peringatan dini oleh BMKG di setiap kali bencana di Indonesia terjadi begitu, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kita agar meminimalisir setidaknya ya dampak yang terjadi? Jadi namanya bencana itu kan ada pra ya, pra bencana, saat bencana, dan pasca. Nah, pada saat pra itu kan kebijakannya kan sebenarnya lebih kepada bagaimana mensosialisasi, mengedukasi masyarakat, agar Agar tahu ketika terjadi bencana apa yang harus disiapkan, evakuasinya kemana, kalaupun dia mau lari kemana, kan itu sudah dan berbagai hal kemudian itu harusnya sudah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk selalu memberi pemahaman kepada publik terkait dengan kondisi yang memang di Indonesia ini ada karena cuaca alam, juga karena kondisi lingkungan yang karena macam-macam lah ya, karena eksploitasi alam itu sendiri, oleh karena tambang, oleh karena industri juga dan sebagainya, kan aktivitas manusia itu sendiri yang menyebabkan memang harus ada semacam pemahaman. Dan yang kedua menurut saya ketika pra ini juga masyarakat juga selalu dibimbing, diadvokasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebencanaan. Karena bencana itu kan tidak hanya persoalan misalnya banjir, longsor, tapi mungkin bencana-bencana yang lain yang kaitan dengan kesehatan ya, dampaknya kemana-mana kan harus sudah dikasih tahu semua, Mbak. Nah, kemudian pada saat terjadi itu harus seperti apa? Ini masyarakat kalau sudah dikasih edukasi, benar ada literasi minimal gitu loh, jadi ada pemahaman. Nah, mereka bisa secara self-service bisa melakukan diri di berbagai daerah seperti yang bencana gunung meletus misalnya di Semeru itu kan, Lumajang itu kan masyarakat udah berkali-kali, atau daerah istimewa Yogyakarta yang Gunung Merapi seringkali bencana. Nah, itu masyarakatnya sudah bisa udah tahu, punya mengantisipasi dengan baik. Nah, pasca lah itu berarti pasca ini apa hal yang harus dilakukan, misalnya relokasi kepada mereka yang terkena bencana, termasuk yang rumahnya rusak harus direlokasi, dibuatkan rumah kembali. Biasanya kan pemerintah membuatkan ini. Nah, ini juga harus dipertimbangkan karena banyak sekali ketika direlokasi mereka balik lagi ke tempat yang apa lagi, karena di tempat lain misalnya mata pencahariannya susah, kemudian aksesnya juga susah, belum lagi soal anaknya yang sekolah mau jauh dari tempatnya dan mereka cari nafkah sumber-sumber makanan juga susah misalnya. Nah, ini kan juga harus dipertimbangkan. Artinya pasca ini justru sebenarnya yang paling rumit. Nah, karena itu perlu juga, belum lagi yang trauma-trauma, Mbak. Itu kan harus ditangani konselingnya seperti apa, kemudian dia istilahnya
supaya pede lah, percaya diri menghadapi kehidupan yang kedepannya, karena nggak semua orang menghadapi bencana itu secara psikologis siap kan. Banyak juga yang kemudian kaget, terkejut, dan apalagi yang nggak pernah sama sekali kan, artinya daerahnya sama sekali belum pernah gitu. Nah ini tiba-tiba terjadi tanah yang longsor seperti itu, air bah seperti itu kan, otomatis melihat air aja ada yang ketakutan kan. Banyak orang lihat air begitu baru langsung takut. Nah ini hal-hal ini kan harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga-lembaga yang lain agar mereka diberi perlindungan lah, perlindungan, kemudian juga asupan-asupan yang berkait dengan gizi, dengan kesehatan, belum lagi air bersih dan semuanya itu kan harus disiapkan semua, Mbak. Artinya dibantu, karena kalau tidak memang ujungnya ya itu tadi, masyarakat jadi frustasi, lama-lama malah penyakit karena pikiran stres, depresi, nggak ada situasi yang harus kan menjadi perhatian begitu ya Pak Trubus ya. Itu. Baik, saya juga nanti akan ke Pak Guswanto ya untuk mengetahui, karena ini memang belum sepenuhnya recovery, apa yang harus diantisipasi oleh masyarakat terdampak di sejumlah lokasi yang saat ini terjadi bencana alam, dan juga nanti kami juga akan menghadirkan wawancara ya bersama dengan warga terdampak yang saat ini berada di Aceh Utara. Kami akan hadirkan seluruhnya pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan sebelum saya ke Pak Guswanto dan juga Prof. Erma serta Pak Trubus begitu ya, kita sudah tersambung ini Bapak Ibu bersama dengan Bapak Jamanhuri yang merupakan salah satu warga terdampak di wilayah Aceh Utara. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Jamanhuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Jamanhuri, kami sebelumnya turut prihatin tentunya ya dengan apa yang terjadi, bencana alam semuanya yang terjadi di sana begitu. Saat ini kondisi dan juga kesehatan Pak Jamanhuri serta para pengungsi di sana seperti apa Pak? Ya, untuk saat ini saya agak kurang sehat karena yang pertama kurang istirahat, saya capek mencari keluarga saya yang terjebak banjir yang ada di Aceh Utara pada hari itu, termasuk saya sendiri. Pada pagi Rabu 26 November. Pagi itu sekitar jam 10 pagi saya berangkat menuju ke Kecamatan Samudra. Sampai di sana di daerah perbatasan Kecamatan Samtalera Arun dengan Samudra. Saya lihat di depan banyak mobil yang sudah berhenti. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Saya langsung menjali beberapa mobil. Kemudian sampai di tengah perjalanan itu ada orang dari luar masyarakat yang memanggil berhenti katanya. Di depan banjir tidak bisa lewat lagi. Dan saya seketika berhenti, saya melihat airnya dari luapan sungai yang mulai naik ke darat yang sudah setinggi lutut lebih. Saya berhenti, saya putar mobil, saya balik arah, saya berhenti masuk ke jalan dari Syabdalillah Bayu ke Kedekaring ke Kecamatan Murah Mulia kembali. Saya lihat airnya sudah penuh, bahkan di depan saya ada satu mobil L300 pengangkut pisang terperosok ke dalam saluran air, dan saya ada di belakang itu. Dari situ alhamdulillah saya bisa selamat. Saya lihat airnya tambah naik. Terus saya panik, tidak tahu apa yang harus saya lakukan lagi. Saya cari tempat yang tinggi sedikit, saya simpan mobil saya di situ sampai saya bertahan sampai maghrib. Lalu kemudian saya mendapat informasi dari orang-orang yang lewat mengatakan rumah saya sudah mulai naik air di bagian belakang. Saya langsung tidak bisa membayangkan ibu saya yang umurnya 74 tahun di rumah, dan seorang istri dan anak saya yang masih kelas 2 SD. Saya meninggalkan mobil di situ, jalan kaki sampai ke rumah. Sampai ke rumah sekitar jam 11 malam. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Jamanhuri, tentunya perjalanan yang tidak mudah
yang dilakukan oleh Pak Zamanhuri untuk kemudian menyelamatkan diri ya, sekalipun ini terpisah dengan keluarga Bapak. Boleh mungkin diceritakan Pak Zamanhuri, Anda tinggal bersama siapa dan saat ini yang belum ditemukan, ini siapa saja? Saya bertinggal dengan ibu saya, istri dan anak saya. Dengan ibu saya, istri dan anak saya. Jadi keluarga besar saya, adik-adik saya termasuk adik ipar saya, mereka adalah pelaku usaha di pasar gedung. Ada yang jualan di pasar, ada yang di toko, termasuk satu orang di toko penjualan mesin-mesin pertanian. Jadi banyak keluarga saya yang di sana terdampak, yang sampai saat ini masih melakukan pembersihan rukunnya. Kemudian pada hari itu juga ada adik ipar saya yang satu, dia adalah seorang ASN, guru di Madrasah Ibtidaiyah 6 Aceh Utara. Dia terjebak pada malam itu dan terseret, terpental-pental di jalan. Tapi dia tidak menganggap dirinya sudah tidak hidup lagi. Tapi beberapa kali dia masih berhasil diselamatkan oleh yang lain. Dan pada malam itu dia bersama 3 temannya, yang satu dia selamat di atas pohon mangga, dan adik saya itu diselamatkan di salah satu ruko warga yang ada di desa Blangpria. Keesokan harinya pada tanggal 27, tepatnya hari Kamis sekitar jam 4, saya menumpang truk yang ada lewat di jalan. Saya naik di tempat yang paling tinggi menerobos Kecamatan Syampali Rabayu. Saya di situ menunggu adik saya itu yang pulang dari desa Blangpria. Saya di jalan di situ, Mbak, duduk di situ. Saya lihat pada jam 4 itu satu persatu orang sudah mulai berdatangan di daerah yang terjebak banjir itu. Dari jauh saya mengamati, adakah adik saya di situ. Dari kejauhan saya melihat kayaknya itu adik saya, dan cara langkahnya saya perhatikan terus sehingga mendekat sekitar 20 meter dengan saya panggil dia, dia lari terus dan memeluk saya waktu itu, dan saya bawa pulang ke rumah bersama 2 temannya yang dia tidak kenal di situ sebenarnya, yang dia tidak kenal sebelumnya. Keduanya itu saya antar ke rumah mereka masing-masing pada hari itu. Dan hari ini saya belum mendapat kabar keluarga saya yang ada di Kecamatan Langkahan, di tepatnya di Desa Rumoh Raya. Desa Rumoh Raya itu yang saya tahu informasinya sampai saat ini masih terisolir, tidak bisa ditembus. Saya juga mendapat kabar di Desa Bukit Linting itu hanya 18 rumah yang tinggal. Desa Rumoh Raya tempat adik saya itu bertetanggaan dengan Desa Bukit Linting. Saya tidak bisa membayangkan apakah adik saya itu masih ada atau tidak. Baik, Pak Zamanhuri. Baik. Ya. Baik. Kita mempercayakan seluruhnya tim SAR saat ini masih terus mengupayakan ya Pak Zamanhuri mencari anggota keluarga Bapak yang saat ini masih belum ditemukan. Namun kita akan masih tetap berbincang, Bapak. Kami akan memperbaiki terlebih dahulu sambungan komunikasi dengan Bapak Zamanhuri. Nanti setelah ini juga akan ada interaksi yang dilakukan oleh para narasumber bersama dengan Pak Zamanhuri. Saya mungkin akan kembali ke Pak Guswanto terlebih dahulu. Pak Guswanto, kalau kita lihat ya antisipasi ke depan yang barangkali bisa dilakukan sekalipun saat ini belum sepenuhnya recovery di daerah-daerah terdampak bencana tersebut, apa yang memungkinkan dilakukan oleh warga di sana? Yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim lanjutan ya. Kita melihat dengan saat ini kan hujan ekstrim masih mungkin terjadi, terutama wilayah Sumatera, Aceh, karena adanya sisa dampak dari sistem cuaca yang besar, pembentukan siklon baru barangkali. Kedua, kita juga perlunya menegaskan kembali kewaspadaan pasca banjir karena curah hujan dapat meningkat sewaktu-waktu. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena hingga hari ini itu ada beberapa fenomena yang memang kita monitor, kita pantau dengan ketat. BMKG
selalu memonitor dengan ini. Misalkan monsun Asia, kemudian tadi Madden Julian Oscillation, terus kemudian kita juga melihat adanya puncak musim hujan. Kemudian kita juga melihat bahwa di akhir 2025-2026 ini itu musim hujannya dipengaruhi oleh adanya La Nina lemah. Walaupun itu lemah, tetap saja itu akan meningkatkan curah hujan. Nah, ini kita tingkatkan kewaspadaan menjadi yang paling tidak kita ekstra lah, naik kewaspadaannya. Yang kedua, kita juga melihat bahwa yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu adalah bagaimana operasi tangkap darurat ini kita bergotong royong semuanya, evakuasi segera kita lakukan dan kita pulihkan seperti instruksi Bapak Presiden bahwa kita harus serius dan dengan cepat bergotong royong atau berkolaborasi untuk menyelesaikan tanggap darurat dan evakuasinya. Nah, karena ini juga mengandung operasi itu dilakukan dalam kondisi cuaca yang di musim hujan, saya rasa kita masih berusaha bagaimana menekan cuaca itu seminimum mungkin. Kemudian kalau kita lihat tadi sudah disampaikan ya, ada yang namanya peristiwa banjir ataupun longsor atau terutama longsor itu kan tidak cukup adanya yang kemarin, barangkali masih ada yang daerah rawan yang belum tuntas longsornya, itu juga perlu diwaspadai karena kan kita melihat adanya antecedent rainfall ya, itu juga bisa meningkatkan ya. Yang terakhir perlu kita antisipasi mitigasi adalah dampak infrastruktur dan akses yang saat ini belum pulih. Jadi kami BMKG bekerja dengan kolaborasi dengan berbagai pihak ya untuk memonitor cuaca ini sedemikian. Termasuk kami pun di Sibolga juga alat komunikasinya tidak bisa aktif, namun kami berusaha dan saat ini juga sudah beroperasi. Ya, semua kita lakukan antisipasi agar ini cepat berlalu sehingga pada saat musim hujan puncaknya terjadi nanti itu sudah selesai. Baik, itu juga yang kita harapkan Pak Guswanto. Saya akan kembali ke Pak Zamanhuri terlebih dahulu yang saat ini sudah bergabung kembali. Pak Zamanhuri mungkin bisa diceritakan kembali pada saat bencana banjir bandang tersebut terjadi di depan mata Anda. Apa yang kemudian bisa Anda lihat di sekitar Anda, kemudian juga Anda dengar ketika air benar-benar menggenangi wilayah tempat di mana Anda berada? Ya, saya melihat sebenarnya air ini dari pertama sudah mulai naik sedikit, tapi bukan dari patah tanggul sungai. Jadi memang karena Aceh Utara sudah diguyur hujan selama seminggu, airnya sudah penuh memang di daerah perkampungan, tapi belum naik rumah seperti itu. Nah, pada hari Rabu itu karena ada tanggul yang patah di beberapa titik, sehingga arusnya semakin deras memasuki perkampungan yang membuat kita harus lari sebagian naik ke pohon mencari tempat yang tinggi. Menurut cerita ibu saya yang umurnya sudah 72 tahun, selama hidupnya ini adalah banjir yang terbesar di Aceh Utara. Baik, Pak Zamanhuri, mungkin saya ingin meminta pandangan ke Prof. Erma ya, kalau kita dengar cerita apa yang kemudian ini dialami oleh Pak Zamanhuri, mulai dari air yang sebenarnya sudah berhari-hari menggenangi begitu ya Prof ya, kondisi tanggul yang tidak lagi baik, dan juga kesaksian dari warga yang sudah lama tinggal di sana bahwa ini adalah bencana yang paling parah sejauh ini. Anda melihatnya seperti apa dan apa yang bisa disoroti dari hal ini? Ya, saya menyoroti dua hal ya. Yang pertama adalah ketika tanggul-tanggul kritis itu sudah penuh dengan air, artinya kan sudah ada alarm bahwa ini banjir akan menggenangi wilayah ini. Ya, karena saya dulu juga pernah gitu ya menyaksikan banjir bandang dan ikut menjadi korban. Jadi itu seminggu sebelumnya itu sudah pengeras suara dari warga gitu ya lewat musola-musola itu sudah diinfokan bahwa ini ada tanggul kritis, sebentar lagi akan banjir begitu. Silakan diamankan ya, gitu dokumen-dokumen penting dan seterusnya. Itu adalah kemandirian evakuasi. Kita melihatnya begitu. Jadi memang itu harus dibentuk
kultur yang seperti itu, sehingga memang ini kewaspadaan bersama gitu di masyarakat itu harus muncul gitu secara kultural. Kemudian early warning system menjadi sesuatu yang sangat penting di wilayah-wilayah das. Berarti kan ini case-nya adalah das begitu ya, yang penuh, kemudian ada tanggul kritis dan kemudian hancur sehingga langsung gitu ya terjadi banjir bandang yang tiba-tiba. Nah, berarti di situ monitornya harus bagus, harus ditaruh alat, kemudian juga ada deteksi untuk sensornya. Di satu titik aja mewakili representasi dari hulu itu saya kira sudah cukup gitu ya. Itu jaringan yang langsung di lokasi itu penting. Kemudian yang kedua, saya menyoroti bagaimana sains dan teknologi itu bisa berperan di sini untuk membantu. Pertama tadi misalnya soal jaringan komunikasi yang bermasalah. Sebenarnya kita bisa gitu kan menggunakan komunikasi radio, dan BRIN juga sudah mengembangkan itu. Frekuensi komunikasi radio ada 8 orari, itu bisa dimanfaatkan. Dan kemudian ada mikrosatelit, itu juga sangat penting dalam kondisi seperti ini. Satelit-satelit kecil yang sifatnya itu SAR, kebencanaan, itu harus digiatkan, harus disupport begitu ya, riset-riset tentang itu. Karena itu sangat penting untuk tadi wilayah-wilayah yang terisolasi itu bisa memanfaatkan teknologi itu. Jadi kita tidak kesusahan karena data itu akan ada gitu ya. Kita punya datanya secara rinci karena adanya satelit, mikrosatelit disebutnya begitu ya. Selain kemudian drone dan sebagainya. Nah, kalau sains dan teknologi ini dioptimalkan begitu ya, saya kira akan sangat berperan dan sangat penting baik itu di pada saat dan juga pasca dalam membantu kondisi darurat yang semacam ini begitu. Itu saya kira. Baik, Prof. Herma. Saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, sebenarnya apa yang perlu setidaknya diketahui dan juga dilakukan masyarakat untuk sebenarnya tetap waspada di daerah-daerah rawan bencana begitu ya, tapi juga tidak menimbulkan kepanikan, karena ketika kita panik kan kita juga tidak bisa melakukan sesuatu ataupun juga keputusan terbaik begitu ya. Iya, memang yang harus dilakukan masyarakat tentu saling ini memberikan informasi ya terkait situasi yang ada di mana dia tempat tinggal. Yang jelas ini informasi dari BMKG, informasi dari pemerintah daerah misalnya, itu menjadi kunci di mana dia bisa mengantisipasi secara baik. Yang kedua memang sebenarnya masyarakat kita kan wataknya kan gotong royong ya, segala sesuatunya itu kebersamaan. Nah, ini menjadi penting juga bagaimana social capital menurut saya, jadi social capital dalam rangka untuk mengantisipasi kondisi bencana yang mungkin lagi suatu saat nanti akan terjadi lagi gitu loh. Jadi karena kondisi memang iklim sudah berubah ya kan, landscape bentang lahan juga sudah berubah, perilaku masyarakatnya juga sudah berubah, baik yang membuang sampah asal ini, bagaimana kemudian juga mengambil tanah-tanah di sekitarnya untuk pembangunan, infrastrukturnya juga makin masif, dan industri-industri juga makin banyak karena memang sejalan dengan densitas penduduk juga. Jadi banyak hal yang harusnya memang menjadikan masyarakat untuk tahu. Nah, yang ketika menurut saya sekarang kan dengan teknologi, entah itu dengan media sosial, entah itu dengan AI dan teknologi tadi diserahkan sama Prof. Herma, itu kan mengindikasikan ini yang harus dilakukan masyarakat untuk bisa istilahnya jaga-jaga gitu, antisipasi terhadap situasi yang terjadi. Yang jelas ini memang penting pemerintah memikirkan ya ke depannya itu harus seperti apa, karena nggak mungkin misalnya aturannya juga harus dirubah misalnya seperti itu supaya lebih mudah, lebih cepat dalam penanganannya, bagaimana kolaborasi itu yang harus dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga, termasuk masyarakat juga. Jangan masyarakatnya dibantu tapi pasif, tidak mau ini ya, itu jadi banyak catatan dan juga hal kedepannya yang perlu kita soroti begitu ya, dan juga evaluasi tentunya. Terima kasih banyak Pak Trubus atas pandangannya, dan juga Prof. Herma serta Pak Guswanto yang telah bergabung bersama kami, dan juga tidak lupa terima kasih kepada Pak Zaman Huri. Tentu kami berharap agar Bapak kondisinya segera membaik di sana, seluruh wilayah di sana segera pulih dan juga cepat dipertemukan oleh anggota keluarganya, berkumpul kembali. Terima kasih sekali lagi Pak Zaman Huri. Sehat selalu semuanya. Ya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menuju ke konferensi pers oleh Menko PMK bersama juga dengan Kapolri serta BNPB yang saat ini tengah berlangsung. Menteri Transmigrasi, Menko Pangan, Menteri Kehutanan, Menteri PPPA, Wamendagri dan lain-lain. Jadi ini menunjukkan bahwa seluruh KL itu berusaha keras semaksimal mungkin mengerahkan kekuatan yang ada
untuk membantu masyarakat bersama-sama dengan Pemda, TNI, Polri yang sejak awal di hari pertama membantu masyarakat. Jadi kami tadi bersama Kepala BNPB mengunjungi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, terus kemudian juga Sibolga. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita untuk penanganan ini menjadi lebih cepat, membantu masyarakat. Ada pemulihan listrik yang kita tadi langsung koordinasikan, penyediaan BBM, juga logistik. Tentu saja juga pemulihan beberapa jalur darat ya. Oleh karena itu bantuan juga selain jalur darat juga selain udara juga laut. Jadi ini nanti akan dilaporkan secara detail oleh Pak Kepala BNPB. Jadi TNI Polri tadi di posko di Tapanuli Selatan juga di mana-mana juga ini bersebelahan terus bersama-sama. Terima kasih kepada Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, Pak Pangdam, Pak Kapolda yang bekerja keras membantu Pemda, membantu Gubernur, membantu Bupati Wali Kota dalam menghadapi bencana ini. Jadi kita saat ini fokusnya adalah tanggap darurat. Pada saat yang bersamaan dengan tanggap darurat kita juga mulai merancang untuk rehab rekon, penyiapan hunian sementara, penyiapan hunian tetap. Dan tadi juga kita bicarakan karena kita ingin bahwa tanggap darurat bisa segera selesai, terus kemudian masuk ke tahap rehab rekon dalam waktu yang juga secepat-cepatnya agar masyarakat segera pulih beraktivitas seperti biasa dan lebih tangguh dalam menghadapi bencana ke depan. Karena ini juga pembelajaran yang luar biasa bagaimana kita sangat berat menghadapi siklon tropis Senyar ini yang sungguh luar biasa. Jadi kami mengharapkan semua pihak untuk bersama-sama membantu. Pemerintah bekerja keras, seluruh jajaran pemerintah. Mohon juga pengertian masyarakat. Banyak sekali kendala yang kita hadapi, misalnya pengerahan alat berat yang tidak mudah, tapi akan terus-menerus kita upayakan. Terima kasih pada Pak Kapolri yang hadir bersama kita, yang jajarannya bersama dengan TNI juga luar biasa bekerja keras di lapangan dengan posko-poskonya membantu masyarakat. Saya persilahkan Pak. Silakan Bapak Kapolri, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Menko PMK, terima kasih Bapak Kepala BNPB. Menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko PMK dan Bapak Kepala BNPB, jajaran Polri tentunya sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan ini, mulai dari menurunkan personel untuk masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir, kemudian juga kita menurunkan sarana prasarana kita, baik itu pesawat, kemudian helikopter, kapal, untuk bisa membantu mengirimkan logistik yang diperlukan oleh masyarakat, utamanya di wilayah-wilayah yang terputus, wilayah yang jalurnya tidak bisa dimasuki, maka kita kerahkan bantuan melalui jalur udara. Kemudian melalui jalur laut juga kita berikan bantuan sehingga seluruh kekuatan yang ada, baik dari Polda maupun dari Mabes, kita turunkan untuk memaksimalkan dukungan kita terhadap kegiatan operasi ini. Dan mungkin kita juga akan menggelar operasi Amanusa, dan kemudian terkait dengan kebutuhan-kebutuhan personel, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dukungan
bantuan peralatan sarana prasarana dan logistik serta personel bisa kita maksimalkan untuk bisa membantu di 3 wilayah, yaitu di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Mungkin itu yang bisa kami tambah. Terima kasih. Itu Bapak, Ibu kalian, rekan-rekan media, disampaikan oleh Bapak Menko PMK dan Bapak Kapolri. Mungkin untuk secara rincinya nanti setelah ini saya akan sampaikan untuk operasi harian kepada rekan-rekan media. Ini cukup banyak, jadi mungkin mohon Bapak Menko PMK dan Bapak Kapolri terima kasih dan bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Kami atas nama seluruh keluarga besar BNPB dan seluruh personil yang terlibat dalam penanganan tanggap darurat bencana ini mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dengan kedatangan Bapak berdua, ini menambah semangat kami untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu aja, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Kapolri. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, adanya wacana restoratif justice untuk Roy Suryo CS dalam kasus ijazah Jokowi mencuat setelah disahkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh DPR. Namun usulan itu bisa dilakukan dengan menghadirkan pihak Jokowi selaku pelapor dan Roy Suryo CS sebagai terlapor. Kasus tudingan ijazah Joko Widodo yang menyeret Roy Suryo CS itu disebut bisa diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice dengan mediasi penal. Restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait di luar pengadilan dengan bantuan mediator netral. Tujuannya adalah mencari kesepakatan pemulihan yang adil. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki menyebut ide mediasi itu diusulkan oleh pengamat politik Faisal Assegaf dalam audiensi di PT IKA Rabu kemarin. Mau nggak mereka dimediasi? Ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan mau nggak dimediasi? Nah, jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan, bisa tidak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjutkan nggak apa-apa. Solusi mediasi yang ditawarkan kepada Roy Suryo CS pun kandas setelah para tersangka menolak proses perdamaian sebagai win-win solution. Kuasa hukum tersangka tetap kekeh perkara pidana tidak sepantasnya diselesaikan lewat jalur mediasi. Sementara itu, dalam waktu dekat, Polda Metro Jaya akan menjadwalkan gelar perkara khusus kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, gelar perkara khusus tersebut atas permintaan dari 3 tersangka, yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Menurut Budi, setelah dilaksanakan gelar perkara khusus, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi ahli yang diajukan 3 tersangka dan pemeriksaan 5 tersangka lainnya. Di atas permintaan 3 orang pertama mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus, sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada 5 tersangka lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan, ada yang kegiatan proses penyidikan ini yang didalami oleh penyidik. Kita beri ruang teman-teman penyidik untuk bisa melaksanakan fokus kepada gelar perkara khusus dulu. Sementara itu, menurut kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin, berharap mengajukan gelar perkara khusus agar keaslian ijazah Jokowi bisa terungkap. Sebab pembuktian ini dinilai penting untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan Roy Suryo CS. Tim TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, akan kami hadirkan untuk Anda bagaimana kemudian perjalanan kasus polemik dari ijazah milik Joko Widodo berikut ini. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa lika-liku kasus dugaan ijazah palsu milik Jokowi yang dimulai di tahun 2024 bulan Desember, kemudian berlanjut ke 30 April 2025, Jokowi dan kuasa hukum mendatangi Polda Metro Jaya melaporkan tuduhan ijazah palsu. Dari 6 laporan, 4 laporan akhirnya naik ke status penyelidikan sedangkan sisanya dicabut. Pada 8 Mei 2025, penyidik meminta klarifikasi kepada Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, Rustam, dan Kurnia Tri Royani terkait dengan laporan tersebut. Dan di 14 Mei 2026, sepekan kemudian Rizal Fadilah, podcaster, dan Mikael Sinaga memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya untuk klarifikasi terkait dengan laporan Joko Widodo. Pada 15 Mei 2025, Roy Suryo dan Tifauzia alias Dr. Tifa memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya. Pada 22 Agustus 2025, Jokowi digugat oleh alumnus UGM Taufan Hakim dan Bangun Sutoto di Pengadilan Negeri Solo, dan gugatan dilayangkan karena membiarkan isu ijazah palsu Jokowi ini berlarut-larut. Pada 7 November 2025, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melibatkan beberapa ahli dalam kasus polemik ijazah palsu milik Joko Widodo. Pemirsa, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebuah mobil jenis sedan yang mengangkut 5 orang penumpang yang merupakan satu keluarga tertabrak kereta api di perlintasan Palang Pintu. Kami hadirkan informasi untuk Anda usai jeda. Polisi meringkus 2 pelaku sindikat pencurian kendaraan bermotor yang kerap melancarkan aksinya dengan membawa senjata api di wilayah Depok, Jawa Barat. Berbekal rekaman kamera pengawas atau CCTV, polisi bergerak mencari keberadaan para pelaku. 2 pelaku yang teridentifikasi berinisial KM dan RA ini diketahui kerap melancarkan aksi curanmornya di wilayah Depok, Jawa Barat dengan membawa senjata api rakitan. Tak butuh waktu lama, polisi pun akhirnya meringkus kedua pelaku di lokasi persembunyiannya di wilayah Banjaran Pucung, Tapos, Depok, Jawa Barat, dan menyita sebuah senjata api rakitan beserta 3 peluru. Atas perbuatannya, mereka dijerat pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan serta kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebuah mobil jenis sedan yang mengangkut 5 orang penumpang yang merupakan satu keluarga tertabrak kereta api di perlintasan Palang Pintu. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan Palang Pintu kereta api di Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu siang tadi. Mobil yang mengangkut satu keluarga melintas dari arah utara ke selatan ini terjadi pada Sabtu siang kemarin pemirsa, dan di lokasi kejadian kendaraan jenis sedan yang dikendarai oleh Muhaimin warga Cangkring, Malang diduga tidak mengetahui kedatangan kereta Mutiara Timur dari arah Surabaya menuju Banyuwangi sehingga kecelakaan tidak bisa dihindari. Mobil tertabrak dan terlempar puluhan meter hingga kondisinya mengalami rusak parah. Akibat kecelakaan ini 4 orang penumpang meninggal dunia, pengemudi Muhaimin, sang istri, dan 2 anaknya. Sementara anak yang masih berusia 1 tahun selamat. 4 jenazah korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sekelompok pengendara motor dengan senjata tajam menyerang penjual martabak.
Aksi penyerangan ini terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat dan terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV terlihat sejumlah pemuda yang menggunakan sepeda motor mendatangi lokasi dan melakukan penyerangan secara brutal sambil membawa senjata tajam. Penjual martabak yang mengetahui bahwa wilayahnya rawan dengan aksi gangster pun tampak menyiapkan perlawanan untuk membela diri. Petugas kepolisian Polsek Bojongloa Kidul yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan memeriksa rekaman CCTV. Petugas juga meminta keterangan sejumlah saksi termasuk pedagang martabak yang menjadi korban penyerangan. Polisi kini masih memburu para pelaku dan mendalami dugaan keterlibatan geng motor dalam penyerangan tersebut. Status awas Gunung Semeru yang ditetapkan sejak tanggal 19 November 2025 kini diturunkan menjadi siaga atau level 3. Penurunan status ini berdasarkan analisis dan evaluasi dari aktivitas Semeru. Penurunan tingkat aktivitas atau Gunung Semeru dari awas menjadi siaga atau level 3 sejak tanggal 29 November 2025. Keputusan ini diambil dari hasil evaluasi dan analisis laporan khusus yang dikeluarkan Badan Geologi. Meskipun status telah diturunkan, namun ancaman bencana susulan masih berpotensi terjadi, baik awan panas guguran maupun banjir lahar seiring dengan meningkatnya intensitas hujan. Masyarakat diimbau tetap mematuhi semua rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh PVMBG. Di antaranya warga dilarang melakukan aktivitas pada jarak 13 km dari puncak Gunung Semeru di sektor Tenggara Bukaan Kawah atau Besuk Kobokan, serta larangan aktivitas pada jarak 500 meter di sepanjang sempadan sungai. Informasi tersebut pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Kenana. Dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar utama bersama dengan Haidar Fasyal. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.